sayangnya aku dengan para LGBT, aku ingin mengajak teman-teman ya, kalau misalnya melihat atau kebersamaan LGBT di jalan ataupun di mall ataupun dimanapun kita berada, aku ingin sekali menyatakan bahwa ayo dong sembuh. Jadi nggak usah ngomong, nggak usah julid, begini aja nih, 2 kali aja ya, 3, artinya sembuh dong kamu LGBT, kembali kepada kodratnya. Halo, kembali lagi pada channel Enti Ocha Serba Bisa. Saat ini Putri Indonesia atau Princess ingin sekali Enti Ocha bercerita tentang cara mengatasi kalau kita digodain sama LGBT ya. Nah, ada banyak sekali ya LGBT di luar sana. Tapi jangan takut kalau kita bisa menolaknya dan bisa untuk berkata tidak. Nah, saya pernah bertanya kepada suami saya, apakah dia pernah digoda oleh LGBT, ya kan? Dan aku sih sebenarnya juga pernah, tapi untuk bahasan selanjutnya ya, ini untuk episode suamiku dulu ya. Aku tanya ya, Bang, kamu waktu masih muda ataupun waktu kita married tuh, pertama married, kamu kan pernah tuh ya digodain sama LGBT. Nah, coba dong ceritain supaya anak-anak kita, cucu kita jangan sampai terkena itu dan bisa menolak gitu, dan supaya semua yang sudah diciptakan Tuhan sesuai dengan kodratnya. Coba bagaimana, Bang? Ya, pernah dan sering. Jadi saya akan bercerita, dan cerita ini akan saya persembahkan supaya berguna bagi generasi muda selanjutnya. Bagaimana kita caranya tidak disadari oleh gay. Yang paling sebenarnya hampir kejadian itulah ketika teman saya sendiri, dan saya nggak nyangka dia adalah yang memang gak normal. Saya nggak nyangka dia normal karena dia itu sering datang ke rumah saya. Waktu itu saya udah tinggal sendiri, saya nggak lagi sama orang tua karena saya sudah punya rumah. Dan saya ketika kuliah juga saya sudah berbisnis dan usaha. Jadi dia sering datang ke rumah saya dan dia tidak pernah nginap. Dia datang, dia memperhatikan saya, dia membawa saya makanan, bahkan dia membuatkan kopi, dia memberikan saya rokok. Dia baik saja sama saya. Dan suatu saat dia ingin nginap, dan saya nggak ada rasa curiga bahwa dia akan nginap seperti teman saya juga yang lain juga nginap biasa aja. Nah, ketika suatu malam, waktu itu ada 2 kamar di rumah saya tidur kamar saya sendiri, dan itu adalah satu kamar yang memang saya peruntukkan buat siapapun yang menginap. Nah, saya tidur di kamar saya dan dia tidur di kamar yang satu lagi. Tapi ketika malam, saya nggak kunci kamar saya. Dia masuk ke kamar saya dan dia mulai pegang telapak tangan saya. Segitu juga saya langsung tolak. Ya, saya setengah sadar, saya tolak, dan dia akan mencoba lagi. Dia pegang bagian paha saya, bagian belakang saya, karena saya waktu itu tidurnya terlungkap. Dia pegang paha saya, elus paha saya merasa, tapi saya giniin kaki saya rontak kaki saya, dia lepas kaki saya, tapi dia nempel lagi. Dia merambat lagi bisa ke atas, menuju ke pantat saya, cuma saya langsung tepis. Ketika itu saya bangun. Ketika saya bangun, saya bilang, lu ngapain pegang-pegang? Saya ini normal, saya suka perempuan, saya nggak suka laki-laki. Tapi gimana pun juga dia tetap berusaha terus. Suatu saatnya dia peluk saya. Ketika dia peluk saya peluk kencang, dan itu dia sambil saya tonjok. Ketika dia sudah lepas, untung aja dia lepas. Kalau nggak lepas dia pasti saya tonjok. Jadi saya di saat itu benar-benar sadar bahwa dia adalah seorang yang menyimpang. Semenjak saat itu kejadian selesai. Ketika kejadian selesai, dia terus terang pada saya bahwa dia suka laki-laki dan dia suka saya. Dan saya bilang, gue gak suka laki-laki, gue sukanya perempuan. Dan
dan lu jangan coba-coba sama gua. Kalau lu coba-coba sama gua tonjok lu. Nah, semenjak saat itu kita tetap berteman. Bahkan kita jalan-jalan pun dia nggak pernah mencoba saya sekalipun. Jadi yang pengalaman-pengalaman saya di sini yang saya bisa kasih share bahwa gay akan mencoba kita. Kalau kita ragu-ragu, kita nggak enak, kita menolak takut menyinggung perasaan, itu kita bodoh. Dan itulah momennya dia, bagaimana dia terus merayu kita. Cuma satu kata yang bisa kita bilang sama mereka, kalau dia mulai pegang tangan kita atau bagian tubuh kita, langsung kita tepis saja pakai tangan kita. Dia akan coba lagi, dan itu pasti. Dia akan merapat lagi ke badan kita langsung tolak aja. Dan dia juga akan merayu kita lagi, kita tolak. Pengalaman saya, biasanya mereka kalau kita sudah tolak 3 kali, mereka nggak akan coba-coba lagi. Yang penting adalah ketegasan kita, bagaimana kita membilang tidak kepada gay. Jangan ragu, jangan sungkan. Ini adalah masa depan kita, ini adalah masalah hidup kita. Ketika kita mulai ragu, itulah saatnya mereka mulai masuk ke dalam imajinasi kita. Pesan saya, tolak, jangan ragu, katakan tidak kepada gay yang mencoba-coba kita. Cip, terima kasih. Yeay, jangan lupa subscribe, share, and comment.